Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PAI kelas 7. Pada bab yang pertama, kita akan belajar tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Pernahkah kalian merasa hati begitu tenang, damai, dan begitu bersemangat beribadah? Itu tandanya kalian sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, pernahkah kalian merasa hati begitu gundah, tidak tenang, dan bahkan ibadah hanya senyampainya? Itu tandanya kalian sedang sedikit lebih jauh dari Allah. Perlu diketahui, bukanlah Allah yang menjauh, melainkan perilaku kita yang membuat kita merasa jauh dengannya. Perlu kita ketahui bersama bahwa iman seseorang itu kadang bisa naik, kadang bisa turun, bahkan turun sampai titik terendah. Nah, bagaimanakah cara agar keimanan kita tetap terjaga dengan baik? Simak selengkapnya di sini ya. Pada dasarnya, manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ibarat sebuah perjalanan, kita sedang dalam perjalanan mudik ke kampung halaman, yakni di surga. Iman ibarat pula sebuah peta atau GPS yang dapat menuntun kita ke arah yang benar. Maka, sudah barang tentu, tanpa ada iman, maka jalan kita akan berbelok-belok dan bahkan bisa tersesat. Apakah itu iman? Iman secara harfiah artinya percaya. Sedang secara istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Iman sendiri ada 6, namun iman kepada Allah merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Jika iman kepada Allah tidak tertanam dengan benar, maka kekeliruan ini akan berlanjut terhadap keimanan pada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, serta qada dan qadarnya. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya." Quran Surat An-Nisa ayat 136. Untuk menjaga keimanan kita agar keimanan kita tetap baik, maka kita perlu mengenali siapa Allah dan bagaimana Ia berkehendak melalui nama-namanya. Kita ketahui bersama bahwa nama-nama Allah itu disebut dengan istilah Asmaul Husna, yang jumlahnya tak kurang dari 99. Asmaul Husna sendiri mempunyai arti, asma artinya nama-nama, sementara husna artinya yang indah atau yang baik. Namun dalam video kita kali ini tidak akan membahas 99-nya, melainkan kita hanya akan membahas Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kita mulai dari Al-Alim terlebih dahulu. Al-Alim secara bahasa artinya maha mengetahui. Allah maha mengetahui yang tampak dan yang gaib. Maha mengetahui ini terkait dengan ilmu Allah. Sebagai contoh, Allah mengetahui kapan terjadinya kiamat, bagaimana kondisi saat kiamat, dan apa yang terjadi setelah kiamat. Begitu juga, Allah itu mengetahui apa yang akan terjadi 1 menit lagi, 1 jam lagi, 1 hari lagi, dan sebagainya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 59, yang artinya, dan pada di sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauh Mahfuz. Karena pengetahuan Allah tak terbatas ruang dan waktu, maka bentuk cerminan kita telah beriman kepada Allah yang Al-Alim adalah kita senantiasa punya hasrat untuk terus belajar. Belajar dari ciptaan Allah di alam semesta ini.
Namun ketika telah mengetahui berbagai hal, janganlah membuat kalian sombong karena Allah sangat benci dengan kesombongan. Kemudian yang kedua, Allah adalah Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha teliti atau maha waspada. Allah menciptakan alam semesta ini dan seluruh isinya penuh dengan ketelitian, baik planet-planet, manusia, hewan, bakteri atau tumbuhan, semua pasti ada manfaatnya. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang di dunia ini tanpa ada manfaatnya sama sekali. Bahkan, makhluk sekecil bakteri sekalipun pasti mempunyai manfaat untuk alam semesta ini. Di sisi lain, Allah juga begitu teliti terhadap segala perbuatan hambanya. Allah berfirman, Allahu khabirum bima ta'malun, yang artinya, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 16. Perilaku yang mencerminkan bahwa kita telah beriman pada Allah yang Al-Khabir adalah kita senantiasa berhati-hati terhadap setiap perbuatan dan perkataan kita, karena pasti Allah akan memintai pertanggungjawaban kita dengan begitu detail. Yang kedua, meneladani sifat cermatnya Allah dalam setiap pekerjaan kita, baik di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya ada As-Sami. As-Sami artinya Allah maha mendengar. Allah mampu mendengar segala suara yang ada di dunia ini, tak terbatas entah itu keras ataupun lirih. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Karena Allah As-Sami, maka perilaku kita harus berhati-hati dalam segala ucapan baik lisan maupun hati kita, karena Allah pasti mendengarnya. Yang kedua, berdoa tidaklah harus dengan suara keras, namun penuh dengan kerendahan hati serta mengecilkan suara. Kemudian yang ketiga, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Yang selanjutnya adalah Al-Basir. Al-Basir memiliki arti maha melihat. Penglihatan Allah sangatlah tajam. Seluruh kegiatan hambanya di alam semesta tak ada yang luput dari penglihatannya. Allah berfirman, Innallaha ya'lamul ghaibas samawati wal ard, wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 18. Perilaku kita telah beriman kepada Allah yang Al-Basir, maka yang pertama, kita harus berhati-hati dalam berbuat, meski dalam keadaan sendiri pun, karena pasti Allah melihatnya. Yang kedua, berusaha menggunakan mata ini untuk melihat yang baik-baik, dan mengambil hikmah dari semua peristiwa yang ada. Maka kesimpulannya adalah, agar keimanan kita dapat terus meningkat, maka kita harus mengetahui dengan benar siapa Allah sebenarnya. Bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana Allah berkehendak, dapat kita pelajari dan pahami dari nama-namanya, yakni Asmaul Husna. Dan adapun perlu kalian ingat firman Allah berikut ini, yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Dari firman Allah ini dapat kita pelajari bahwa kita ketika berdoa selayaknya menggunakan Asmaul Husna agar lebih mustajab. Kemudian kita jangan sampai memakai Asmaul Husna itu untuk olok-olokan atau bersenda gurau, karena pasti Allah akan membalasnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video kali ini memberikan manfaat untuk kita semua. Kita berjumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.